Fitri Nurjana. Ibu Fitri sudah hadir ya? Halo Bu? Bu Fitri, mic-nya masih off. Oke, materi yang kedua ini adalah materi tentang pembuatan game edukasi dengan Word Wall. Dan Ibu Fitri Nurjana ini merupakan sahabat rumah belajar dari Kepulauan Babel, ya. Luar biasa sekali ini Bu Fitri ini, di usianya yang lebih tua dari saya ya, tapi beliau masih sangat semangat. Nah, saya senang nih sama yang kayak gini nih, jadi malu sendiri nih. Ya, silakan Ibu Fitri, boleh langsung saja untuk menyampaikan materinya. Bu Fitri, mic-nya mohon dinyalakan dulu, Bu. Suaranya belum muncul, Bu Fitri. Iya. Nah, silakan, Bu. Sudah? Ya, Bu? Ya, sudah ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya, Bu? Ada, Bu. Ada. Ya. Oke. Ini sinyalnya buruk, Bu. Saya keluar masuk dari tadi. Maaf ya. 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 Yang terhormat Founder and CEO PIPP, Ibu Dr. Nina Krisna Ramadhani. Makasih Bu sudah datang dalam webinar kami. Sama-sama Bu Fitri. Yang terhormat sahabat rumah belajar kolaborasi dengan saya, ini dari Jawa Barat semua ya? Ya. Oke. Ya. Terhormat semua peserta webinar pada pagi hari ini sudah datang dalam webinar kami. Terima kasih telah meluangkan waktu pada weekend ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di dunia maya dan saling berbagi. Perkenalkan, saya Fitri Nurjana. Saya guru bahasa Inggris di SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Saya adalah SRB Kepulauan Bangka Belitung. Kami tinggal di Pangkal Pinang. Tadi ada Pak Hilman ya, itu sama-sama di Kepulauan Bangka Belitung. Tapi kami belum pernah ketemu, temunya di dunia maya. Pak Hilman hebat loh. Saya ketemu Pak Hilman itu di VCI Saya Molek, kami ikut waktu itu pakai Webex. Saya Molek yang nyelenggarain VCI Batch 4. Makasih ya semuanya yang sudah hadir. Oke, pada hari ini kesempatan yang luar biasa bagi saya bisa berbagi dalam pembatik 4 level 4 2020. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang edu game dengan menggunakan Word Wall. Ada yang pernah dengar edu game menggunakan Word Wall? Bapak Ibu, raise hand kalau yang sudah pernah mendengar. Kayaknya belum ada ya, Bu Novi? Belum, saya belum pernah. Oh, belum, ya. Nah, edu game Word Wall ini sangat menarik sekali dan mudah sekali dibuat. Pernah mendengar. Doang Bu Fitri keluar. Terlempar itu. Terlempar lagi nih Bu Fitri ya. Bagaimana ya, Bu Anissa? Sepertinya kita ke Bu Juju dulu sambil nunggu Bu Fitri. Oh iya. Ya, Bu Juju sama Pak Asep. Ya, Duta Rumah Belajar Jawa Barat. Di sini sudah ada Bapak Asep Panji dan juga Ibu Juju Julaiha. Selamat datang Ibu di room kami. Iya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Nina. Luar biasa ini. Alhamdulillah ini baru pertama saya mendengar Ibu Nina memaparkan materi, luar biasa materinya Ibu. Walaupun tadi saya masuknya terlambat karena baru dapat linknya juga dari Bu Anissa tadi ya. Alhamdulillah materinya luar biasa sekali dan saya tuh kayaknya kesindir banget ini sama Bu Nina ya. Sama Bu, saya juga kadang-kadang suka kesindir juga. Iya, dan apa ya, ya alhamdulillah sih pembatik menyelamatkan saya sih Bu. Jadi ya
Kalau saya bilang dulu tuh ya saya sebelum pembatik, sebelum jadi duta rumah belajar ya memang mager banget. Ya memang betul kata Ibu ya, kita itu tergantung di mana lingkungan kita berada. Ketika teman-teman kita semuanya semangat, ya alhamdulillah ini komunitas duta rumah belajar itu betul-betul menyemangati saya untuk bisa berubah dan bisa keluar dari zona nyaman saya gitu. Terima kasih banyak Ibu materinya, luar biasa. Siap Ibu, terima kasih. Iya, Bu Novi, Bu Anissa, saya ingin mengucapkan selamat untuk kegiatannya. Ya ini memang dalam rangka. Terima kasih juga Bapak Asep Panji. Iya, ada Pak Asep juga. Oke, boleh deh Pak Asep juga mungkin. Silakan Pak Asep. Baik, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bu Juju Duta Rumah Belajar tahun 2017, Bu Nina, mohon maaf saya baru bergabung Bu, tapi saya sedikit tadi sudah mendengar pemaparan Ibu luar biasa dan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memotivasi rekan-rekan dan kami gitu ya. Kemudian yang kami hormati juga dan yang kami banggakan para sahabat rumah belajar Jawa Barat dan seluruh Indonesia. Kebetulan ini adalah kolaborasi ya. Tadi saya lihat tidak hanya dari Jawa Barat, tapi juga ada dari daerah lain. Baik, mungkin kalau dari saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat rumah belajar yang telah menggagas kegiatan ini, apalagi sudah bisa mendatangkan narasumber yang hebat dan inspiratif ya. Bu Nina Ramdhani ya, Ibu dari Bogor Bu. Tumuhun Bogor Pak Asep. Oh sami Bu. Abdi oge ti Cibinong Bu. Caket lah. Tatanggi atau sakabupaten. Iya. Ya, sudah mendatangkan narasumber yang hebat dan mudah-mudahan dengan adanya motivasi dari Bu Nina ini, sahabat rumah belajar Jawa Barat dan seluruh Indonesia ini yang menyaksikan bisa lebih semangat lagi nih ke depannya karena agendanya masih begitu padat dan kita dituntut banyak untuk melaporkan kegiatan ini Bu Nina. Jadi memang asupan-asupan positif yang seperti ini memang yang kami harapkan gitu. Masih sangat panjang ini ya, kegiatan ini akan terus berlangsung hingga nanti saatnya pengumpulan pelaporan. Dan saya berharap jangan sampai di situ ya, walaupun Bapak dan Ibu telah melaporkan, telah terpilih 5 terbaik, bahkan terpilih 1 atau 2 duta rumah belajar Jawa Barat, Bapak dan Ibu jangan berhenti. Karena dengan adanya komunitas ini, Bapak dan Ibu bisa rasakan ya, update teknologi, update TIK itu semakin dekat dengan kita. Gitu ya. Yang dulunya kita tidak tahu, dengan adanya komunitas ini kok informasi begitu mudahnya kita akses. Begitu mudahnya kita menjadi bisa gitu ya. Jadi pertahankan ini, mari kita sama-sama membangun komunitas sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar ini menjadi sebuah hal yang positif untuk profesi kita sebagai pendidik gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Nampaknya Bu Fitri sudah hadir ya barusan? Keluar lagi kayaknya. Keluar lagi. Bagaimana Bu Anissa, apa Ya udah. materi yang Ya lanjut aja dulu. ke materi yang Saya nggak apa-apa. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena sepertinya ini gangguan sinyal ya dari sana ya. Untuk selanjutnya kita langsung saja menginjak ke materi yang kedua, yaitu materi dari Ibu Anissa Ratna Pertiwi yang merupakan sahabat rumah belajar dari Jawa Barat. Beliau ini rekan saya juga dan sama-sama di guru penggerak juga ya Bu Anissa. Ya. Beliau akan membawakan materi tentang pembuatan komik digital dengan komik strip. Wah, menarik sekali ya. Silakan Bu Anissa langsung saja. Ya, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih juga pada para narasumber, terutama tamu undangan kita, Bu Nina Ramdhani. Ya. Saya jadi termotivasi, Bu, walaupun sudah lama gabung dari dengan PIPP, tapi kalau tidak terus-menerus di-upgrade, tidak terus-menerus diingatkan, kan pasti ada masanya
down moodnya. Jadi Betul. terima kasih Bu Nina, terima kasih para DRB Jawa Barat yang telah meluangkan waktunya dan para peserta yang tetap setia berada di room ini. Saya di sini ingin berbagi tentang pembuatan komik untuk media pembelajaran. Jadi kalau yang sudah tahu komik, mungkin juga sudah pernah membuatnya. Ini saya juga sebatas berbagi ya. Nanti bisa Bapak Ibu kulik lagi lebih lanjut karena banyak aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat komik. Izinkan saya untuk share screen. Jadi ini materi saya hari ini tentang komik sebagai media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Anissa Ratna Pertiwi, SRB, Sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Jawa Barat, tahun 2020. Nah, komik sendiri merupakan cerita bergambar. Pasti sudah pada tahu, kalau komik itu cerita bergambar. Atau lebih tepatnya suatu bentuk media komunikasi visual yang mempunyai kekuatan untuk menyampaikan informasi secara populer dan mudah dimengerti. Mudah dimengertinya kenapa? Karena memadukan kekuatan gambar dan tulisan yang dirangkai dalam suatu alur cerita. Jadi lebih mudah diserap. Nah, unsur dalam komik sendiri ada 4. Yang pertama ruang. Ruang di sini adalah tempat bagi karakter melakukan aksi, bisa berupa kertas, kanvas, atau media digital. Yang kedua gambar itu sendiri yang menunjukkan beberapa adegan. Yang ketiga teks, simbol dari suara karakter. Yang keempat warna. Warna ini ada warna utama, jadi 3 warna primer, ada warna transparan, ada warna tidak transparan. Sedangkan kalau unsur bahasa dalam komik, ini ada 4 juga. Yang pertama penokohan, subjek yang dikisahkan dalam komik. Yang kedua alur, perjalanan hidup tokoh. Tidak terlalu jauh dengan cerpen ya, sebenarnya sama dengan cerita pendek. Unsurnya juga sama. Yang ketiga ada tema dan moral, itu tentang isi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dan yang keempat adalah gambar dan bahasa sebagai media representasi pembuat komik itu sendiri. Nah, jenis-jenis komik, ini ada yang pertama tentang komik strip, komik pendek terdiri dari beberapa panel. Jadi biasanya dimuat di surat kabar. Kalau zaman dulu kita masih booming dengan surat kabar, kan suka ada pojok baca yang isinya komik. Jadi hanya ada beberapa panel, itu disebut komik strip. Kalau dalam cerita mungkin disebutnya juga cerbung ya, cerita bersambung. Terus yang kedua komik web. Komik web ini biasanya diterbitkan di media internet. Jadi kalau Bapak Ibu yang hobi membaca komik web, pasti tahu komik apa yang sekarang sedang ramai. Yang ketiga buku komik. Nah, buku komik ini dapat dijumpai di toko-toko buku karena biasanya diterbitkan secara berkala. Justru buku komik ini biasanya yang suka untuk membaca buku komik ini adalah generasi-generasi yang lama ya. Karena zaman dulu buku komik ini punya pasar tersendiri. Nah, fungsi komik sendiri ada 2, sebagai komersil dan pendidikan. Kalau komersil berarti bersifatnya profit, ini biasanya sifatnya personal, kecenderungan bersifat manusiawi universal terhadap pemujaan pahlawan. Jadi tujuan utamanya adalah biasanya dijual untuk mendapatkan hasil. Kalau fungsi komik pendidikan, ini biasanya bersifat informatif dan bersifat non-profit, biasanya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang misal seperti kementerian mengeluarkan
komik atau apa sih yang suka badan-badan yang promosi, tapi promosinya bukan promosi untuk berjualan, hanya bersifat informatif, memberikan beberapa informasi kepada pembaca. Nah, apa sih manfaatnya komik sebagai media pembelajaran? Menurut saya kalau komik kita gunakan sebagai media pembelajaran itu yang jelas dapat merangsang peserta didik untuk berimajinasi. Karena anak usia sekolah, kalau saya di SD, anak itu imajinasinya masih luar biasa. Nah, kita kembangkan dengan komik tersebut, bisa kita pancing dengan kita memberikan beberapa gambar atau beberapa panel yang disebut comic strip. Anak diminta untuk menceritakan apa isi dari gambar tersebut. Atau anak diminta membuat komik, tapi sebelumnya kita beri tema dulu. Tema apa yang bisa kita berikan ke anak-anak? Misal kalau saya terakhir kali itu tentang pengamalan Pancasila. Jadi anak diminta pengamalan Pancasila, sila kedua, misal kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti mereka harus membuat komik yang temanya tentang itu. Nah, kelebihan dan kekurangan komik itu sendiri apa? Kalau kelebihannya itu sederhana, ringkas tetapi tetap mengandung pesan, mudah dipahami, membuat penasaran, menambah motivasi. Itu kelebihannya. Jadi ada 5 kelebihan, bahkan mungkin lebih dapat kita temukan dari komik. Sedangkan kelemahannya apa? Kelemahannya membuat malas membaca. Maksudnya membaca yang seperti apa? Kalau terbiasa membaca komik, itu kan isinya gambar. Teksnya hanya sedikit. Ketika dihadapkan dengan bacaan yang bersifatnya uraian atau esai, paragraf panjang gitu seperti cerita, itu pasti anak akan merasa sedikit malas karena sudah terbiasa membacanya komik. Terus yang kedua, kelemahannya terlalu sederhana. Karena terlalu sederhana, kadang penyampaian pesan belum bisa maksimal. Yang ketiga, hanya efektif bagi siswa yang bergaya visual. Karena gaya belajar anak-anak itu bermacam-macam, jadi komik itu hanya efektif untuk yang bergaya visual. Nah, komik terkenal di zamannya, tahun 1897, ini ada The Yellow Kid in McFadden Flats, ini komik pertama kali yang muncul. Terus yang kita kenal itu sudah mulai tahun 1920. Itu Tintin, Popeye, Tarzan, itu padahal komik tahun 1920. Tapi saya kelahiran 80-an pun tahu namanya Tintin, Popeye sudah dalam bentuk film ya, bentuk kartun di televisi. Tahun 1938 ada komik Superman, Batman, Captain Marvel, dan tahun 1950 Marvel dan DC Comics sudah memproduksi film dari komik-komik tersebut. Nah, ini data diri saya, bisa mungkin nanti kalau ada perlu apa-apa bisa menghubungi, bisa lewat Facebook, Instagram, bisa lewat WA. Jadi saya membuka membuka komunikasi kepada siapapun yang ingin bertanya tentang apapun yang mungkin saya ketahui. Ini contoh komik sederhana yang dibuat oleh peserta didik. Jadi ini, ketika kita memberikan tema hidup rukun, jadi anak-anak bisa membuat dari hasil foto jepretannya, dibuat komik dengan aplikasi yang telah tersedia. Nih, membantu orang tua. Jadi ini anak-anak yang membuat, mereka berkreasi, terserah dengan daya imajinasinya, mereka mau membuat seperti apa, jadi ini hasilnya. Itu materi dari saya, biar lebih jelasnya lagi,
akan saya saya demokan ya biar lebih jelas cara membuat komik. Ini sebenarnya materi komik ini, pembuatan komik ini bisa diakses di handphone kita. Nah, kalau di handphone kita itu banyak aplikasinya, bermacam-macam. Di sini saya memberi contoh komik strip. Ini saya pakai laptop, bisa kita pindahkan ke laptop, asal kita install dulu emulatornya. Saya pakai emulator BlueStack. Jadi saya install dulu BlueStack, baru saya download komik strip. Di komik strip ini tampilan pertamanya akan seperti ini. Jadi di menu strip 3, ada new strip, load storyboard, save storyboard, title, ini nanti bisa kita gunakan dengan new storyboard dulu. Baru kita tambahkan foto yang telah kita ambil untuk dibuat komik. Jadi di menu sebelah kanan ada frame 3, frame foto 3 dengan gambar bintang, ini untuk mengambil gambarnya. Kita ambil gambarnya, misal dari, oh ini sepertinya gambar saya belum masuk di dalamnya. Harusnya sudah. Nah, kalau di HP bisa langsung input gambar, tapi kalau di laptop harus kita pindahkan dulu ke drive. Jadi kita upload dulu ke drive, baru bisa kita masukkan ke sini. Kita tambahkan gambarnya di sini. Ini tidak mau ya, tidak mau muncul. Jadi saya sudah menyiapkan, sebenarnya sudah menyiapkan lewat HP saja mungkin ya, biar lebih mudah untuk share screen-nya. Bentar, ada kendala di ya. Jadi aplikasi yang kita pakai adalah BlueStack. BlueStack, astagfirullah, komik strip. Jadi di komik strip ini nanti Bapak Ibu bisa menambahkan foto dari gambar yang di sini. Ini padahal tadi saya coba bisa. Misal kita ambil ini deh. Kok belum muncul ya? Oh, bentar. Tadi saya hentikan. Di logo ini, di menu gambar ini bisa kita tambahkan gambar. Misal, ini gambarnya kenapa nggak mau muncul? Saya juga kurang tahu. Kalau di HP lebih enak, karena ini sebenarnya aplikasinya kompatibelnya malah di HP. Jadi karena saya tadi nyoba di laptop bisa, giliran sekarang tidak bisa, kenapa seperti itu ya? Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor di dalamnya, nanti untuk lebih jelas teknik pembuatannya seperti apa, akan saya share di channel YouTube saya, daripada kita nunggu sekarang lebih susah, lebih takutnya malah waktunya keburu habis. Jadi nanti saya share tutorial pembuatan komiknya di YouTube ya, Bu Anissa. YouTube ya. Iya, saya share di YouTube aja ya. YouTube-nya Bu Anissa? YouTube saya di Anissa Retna Pertiwi. Jadi sesuai nama saya. Jadi nanti saya share di sana saja. Sepertinya kendala ini karena sebenarnya bukan untuk laptop ya, untuk komik strip ini. Jadi sepertinya belum kompatibel ini. Padahal tadi pagi benar saya coba bisa. Saya coba dengan Bu Novi pun bisa ya, Bu Novi ya. Iya. Tahu deh kenapa mendadak nggak bisa. Mungkin karena sinyal juga pengaruh ya. Harus online, terkoneksi dengan drive. Jadi saran saya, Bapak Ibu tetap pakai HP saja untuk pembuatan komik ini. Banyak kok aplikasi komik yang ditawarkan. Bapak Ibu bisa pelajari sendiri, itu sangat mudah pembuatannya, asal kita foto sesuai tema. Jadi
kita rancang dulu sebelumnya. Temanya apa yang mau kita buat, kita rancang. Adegannya ada berapa adegan, kita buat adegannya. Namanya komik, tetap harus dirancang kan ya. Jadi adegan kita bikin, kalau sudah, baru kita masukkan ke kanvasnya, ke tadi ruangnya, kita masukkan gambarnya, kita tambahkan papan balon percakapannya. Jadi bisa seperti itu. Maaf ya, ini jadi saya tidak bisa langsung menampilkan tutorialnya, tapi cukup mudah untuk pembuatannya. Jadi tidak perlu, soalnya saya menerapkan langsung anak-anak, saya beri aplikasinya, anak-anak saya kasih tutorialnya, hanya cara menginput gambar, memberikan balon percakapan, anak-anak udah langsung bisa berkreasi sendiri, terserah mereka. Apalagi Bapak Ibu pasti lebih mudah untuk memahaminya. Ya. Mungkin demikian Bu Novi. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Saya benar nih, ini mohon maaf sekali ada kendala seperti ini di luar dugaan. Mohon. Ya, tidak apa-apa Bu Anissa. Ya. Bu Anissa sudah ada di YouTube-nya atau belum sekarang? Belum. Oh, belum ya. Baru saya bikin tadi pagi. Jadi karena saya udah antisipasi sebelumnya, cuma pas lihat waktu, kenapa waktunya cepet banget gitu. Sudah siap, tinggal posting di YouTube. Cuman ya sesuai rekam layar aja, belum ada tambahan animasi macam-macam. Mungkin bisa saya langsung itu aja kali Pak ya, saya upload di YouTube ya. Sambil nunggu nanti Bu Fitri menyampaikan, bisa langsung saya beri linknya. Ya. Betul, betul Bu. Atau kalau misalkan ada tutorial dari video yang lain juga, kan ada referensi yang lain. Oh, kan? ada. Ditampilkan saja Bu, Oh supaya iya. ada gambaran. Bentar, kita tampilkan berarti saya buka ini dulu kayak YouTube dulu ya. Oke, betul. Bentar. Saya terakhir kali membuat komik, bahkan kita kalau kayak buku itu kan, itu Pak ya, bisa dibukukan. Nah, komik ini juga sudah berhasil dibukukan bersama dengan teman-teman PIPP ya Bu Nina ya waktu itu. Kita membuat komik bersama-sama, kita bukukan menjadi salah satu buku kumpulan komik dari teman-teman. Ini sudah ada YouTube-nya. Ntar tinggal saya share screen ya. Maaf. YouTube. Belum muncul. Rada susah ini. Ini cara mudah membuat komik di HP pakai Comic Strip. Bentar, ini masih iklan. Ini mentor saya waktu membuat komik. Jadi kita install dulu. Ini dari cara menginstal ya Bapak Ibu, cara menginstal Comic Strip. Bu Nanda ini dulu tutor PIPP yang memberikan materi tentang Comic Strip. Nah, munculnya seperti ini. Nah, ini proses memilih foto yang akan kita gunakan untuk membuat komik.
bisa kita perbesar dan perkecil. Ada tombol untuk memperbesar dan memperkecilnya. Kalau sudah di checklist di sebelah kanan bawah, baru kita tambahkan animasi lainnya. Nah, ini kita tambahkan, misal sedang menyapa, hai. Jadi ini dari animasi yang di sebelah kanan di menu PAW. Kalau balon percakapan ada di sebelah bawahnya, itu ada, nah, munculnya seperti ini untuk balon percakapan. Jadi bisa kita pilih. Kalau yang ada tanda gemboknya berarti itu yang berbayarnya. Karena kita pakai comic strip yang gratis, jadi kita pakai yang tersedia saja. Nah, kita tuliskan kalimat apa yang akan kita gunakan untuk menyapa, untuk percakapan. Nah, hai, sedang apa? Di sini ada lingkaran hijau, biru, dan merah. Merah untuk mengatur letak balon, hijau dan biru untuk mengatur panjangnya ini nih, arah balon percakapan. Jadi bisa kita atur letaknya, bisa kita atur panjang pendeknya, bisa. Kalau sudah kita tambahkan new frame. Dan sudah selesai satu frame, tambah lagi new frame untuk frame selanjutnya. Nah, kita cari foto lagi yang akan kita gunakan untuk di frame kedua. Mau lurus, mau miring, itu bisa kita sesuaikan dengan frame-nya. Kalau sudah di checklist, kalau checklist itu buat gimana? Ini ada menu untuk membuat gambar dengan apa ya? Berbagai macam, bisa dihitam putihkan, bisa warnanya bisa diatur, jadi tidak harus berwarna. Saya sedang pelatihan balon percakapannya. Hurufnya juga bisa kita pilih, ada di menu sebelah kanan. Ini iklan ya, maaf. Iklan sebentar. Kita lewati. Huruf bisa kita pilih ya. Pas kita ngetik, itu di sebelah kanannya ada pilihan. Nah, ini hijau sama biru untuk mengatur panjang panah balonnya. Kita percepat ya. Intinya sama, menambahkan frame. Nah, ini bisa kita lihat kalau sudah selesai gimana cara melihatnya? Cara melihatnya di tombol, nah, ada tombol kaca pembesar, ini untuk melihat hasil pekerjaan kita. Bu Anissa? Ya? Bisa dipercepat ya, ini waktunya juga. Ini udah diperbesar, nggak kelihatan? Bukan, bisa dipercepat, ini waktunya sama materi lagi, Bu. Ya. Oke. Nah, kalau sudah bisa disimpan dan nanti dibagikan ke yang lainnya. Itu saja, mungkin bisa dilihat lagi nanti biar jelas di channel Bu Nanda Hidayati ya, yang sudah tersedia. Itu saja. Itu saja materi tentang pembuatan komik ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Novi. Terima kasih Bu Anissa atas paparan materinya. Ya. Ini karena kami masih ada 2 materi lagi ya, dan waktu mungkin kita kesepakatan sampai jam berapa nih Bu Anissa? Jam berapa ya? Ya. Selesainya mungkin ya, biar nggak ini. Tapi jangan sampai lewat jam 12 aja. Gitu. Ya, soalnya saya juga masih ada agenda selanjutnya ini. Ya. Ya, baik, Bu Anissa, kita langsung membuka. Mungkin pertanyaan bisa nanti ya. Ya.
pertanyaan bisa nanti aja sekalian ketika Bu Novi sama Bu Fitri selesai, baru ya, baru tanya jawab gitu aja. Baiklah, Bapak Ibu, mungkin untuk sesi tanya jawab akan kami simpan di akhir acara agar nanti kami bisa menyampaikan materi terlebih dahulu ya. Dan kebetulan di sini Ibu Fitri Nurjana sudah hadir kembali ya, Bu. Halo Bu, Bu Fitri. Ya, sinyal nggak bagus Bu. Oke ya, siap. Atau boleh dibantu sama Bu Anissa share screen-nya ya? Ya. Minta tolong share screen ya. Nanti saya bantu untuk share screen. Ya, tolong bantu ya. Baiklah, saya akan sambung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, sinyal saya kurang bersahabat di sini ya. Entah kenapa ya. Kalau Zoom itu mantap, kalau ini nggak tahu ya. Maaf. Nah, saya lanjutkan. Jadi kita buat game game yaitu menggunakan WordWall. Jadi bukan hanya sebagai user tapi creator. Minta tolong share screen Bu. Ya. Ya, pengenalan. Kita akan memaparkan tentang pengenalan menggunakan game edukasi WordWall. Jadi saya akan berbagi tentang game edukasi WordWall, nanti diintegrasikan dalam kelas Maya, rumah belajar, portal rumah belajar. Pengenalan WordWall dan membuat akun. Bagaimana membuat akun? Di sini kita akan menjelaskan tentang WordWall. Apa itu WordWall? WordWall dirancang untuk menjadi alat interaktif bagi siswa atau orang lain untuk digunakan dan berisi berbagai kata yang dapat digunakan untuk game edukasi. Jadi nanti ada bentuk crossword puzzle. Belum tampak Bu ya, share screen-nya? Sudah Bu? Ya. Sudah. Oke. Apa itu namanya game edukasi WordWall? Itu adalah web aplikasi yang kita gunakan untuk membuat games berbasis kuis menyenangkan. Dan WordWall, berbagai macam model game dapat kita buat. Cocok bagi educator seperti kita, pendidik, yang ingin menggunakan pendekatan lain dalam merancang dan mereview sebuah penilaian pembelajaran yang bervariasi. Nah, bagaimana cara membuat akunnya? Yaitu caranya ketik di Google wordwall.net. Kemudian kita membuat akun, pakai akun Google kita. Terhenti ya? Iya, sepertinya Bu Fitri keluar lagi, Bu Anissa. Oh, Bu Fitri keluar lagi. Dikira saya yang gangguan sinyal ini. Bagaimana ya? Apa kita lanjut ke materi saya dulu? Lanjut ke Bu Novi dulu aja deh mungkin ya. Soalnya ini sinyal Bu Fitri ini nih. Ya. Dimaklum mungkin di Kepulauan Bangka Belitung rada susah sinyal ya. Iya, betul. Tidak seperti kita yang ada di Pulau Jawa. Ya mungkin bisa dilanjut oleh Bu Novi langsung ke materi pembuatan video pembelajaran ya Bu Novi ya. Maaf untuk para peserta. Oh ini kembali lagi Bu Fitri. Bu, saya terlempar terus, maaf Bu ya. Saya lanjut lagi ini. Iya. Semangat Bu. Pejuang sinyal. Ya, silakan Bu. Mic-nya Bu menyalakan. Oke, kedengaran? Halo? Ya. Kedengaran. Saya sambung. Kedengaran? Oh, maaf atas Ya. ketidaknyamanan. Nah, di atas itu ada community. Slide berikutnya ada community. Community ini kita bisa melihat punya orang. Seperti di quizzes ya, kita bisa pilih. Dan kalau kita ingin membuat, selanjutnya itu ada bentuknya, ada bentuk puzzle seperti TTS, kemudian ada bentuk yang lainnya, multiple choices. Nah, fitur berikutnya kita bisa lihat slide berikutnya. Nah, kita bisa pilih ini template-nya banyak sekali. Ya, slide berikutnya di bawahnya itu ada, kita bisa create sendiri dan ada hasilnya result. Oke, presentasinya ada Bu ya?
Saya di sini nggak Iya, kelihatan, Bu. Mungkin pengaruh sinyal. Nah, fitur yang berikutnya itu banyak sekali pilihan. Itu ada crossword puzzle, ada mall, dan template ini sudah ada, kita tinggal buat aja. Itu create, di sini ada create, hasilnya juga ada. Oke. Nah, berikutnya, slide berikutnya itu punya game edukasi word yang sudah saya buat, itu ada linknya. Tolong Bu ya. Nah, itu ada crossword puzzle dan ada link crossword puzzle-nya, nanti bisa kita mainkan. Ada link match up-nya and drop. Nah, kemudian link make a mall itu hasil saya buat contoh dari edu game word wall. Nanti linknya saya share ya. Ya, linknya bisa dimainkan oleh para peserta, bisa juga dimasukkan dengan pelajaran lain. Ini saya bahasa Inggrisnya. Nah, nanti linknya bisa kita masukkan ke kelas Maya. Berikutnya, kelas Maya ada LMS ya. LMS yang bisa digunakan oleh peserta didik dan pendidik. Nah, cara mengaksesnya adalah kemdikbud.go.id/kelasmaya. Nah, link nanti bisa kita generate dari wall itu, kita masukkan, tautkan di kelas Maya. Oke, silakan Bapak Ibu bisa memainkan. Nanti saya bisa share cara pembuatan akunnya di chat ya. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu bisa memainkan dan kita bisa membuat juga create permainan yang lainnya. Sudah Bu Novi? Ya. Sudah di-share linknya? Linknya Bu. Ya, linknya di chat ya. Tolong di-share katanya Bu. Baik, sudah ya. Nah, Bapak Ibu katanya silakan bisa diklik linknya dan bisa dimainkan untuk aplikasi Word Wall ini ya. Saya juga baru mendengar nih Word Wall, Bu Anissa nih. Iya. Ini sepertinya Bu Fitri keluar lagi ya, Bu Anissa ya. Baik, nampaknya materinya memang sudah selesai ya, Bu? Slide-nya masih ada? Iya, sepertinya uji coba ini. Kalau di link di materinya sudah selesai, hanya uji coba ini, uji coba gamenya. Oh iya iya. Mungkin untuk uji cobanya apa nanti saja di akhir? Iya. Sambil nunggu ini ya, sambil nunggu Bu Fitri lagi ya. 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 Intinya sih kalau dari Bu Fitri ini mungkin ya yang bisa kita tarik, kita bisa membuat game sendiri dari word wall ini ya. Ya. Tuh Bu Fitri gabung lagi. Ya Bu, ya benar-benar. Kalau Bu Novi baru dengar, saya juga baru dengar Bu Novi untuk game ini word wall. Ya. Bahkan bisa bikin TTS di sini Bu ya. TTS ya, zaman dulu kan kita sering main TTS Bu ya, asik sekali jadi. Ya. Ya, untuk pelajaran lain bisa juga itu. Nah, jadi kita bisa create sendiri dan kata kuncinya apa. Ada juga yang namanya make a wall, make a mall itu. Kita bisa tembak-tembakan, bisa cari ini misalnya binatang yang jinak gitu. Kalau binatang buas jangan ditembak gitu. Kita bisa buat sendiri kata kuncinya. Jadi template-nya bisa ganti-ganti. Jadi asik sekali nih. Kayaknya perlu dicoba nanti. Udah di-share Bu linknya? Udah? Sudah. Ya, saya share linknya. Ya. Oke, bisa dimainkan di rumah itu Bu. Saya udah atur itu. Bisa dalam akhir bulan ini. Jadi kita bisa atur Bu. Sampai kapan ini siswa bisa memainkan. Dan nanti bisa ada result-nya juga. Tadi kan ada tampilan result. Hasil dari siswa bisa dilihat. Ini kebetulan karena saya sulit ini share screen. Sebenarnya saya mau langsung praktek gitu kan. Tapi ini nggak bisa share screen. Jadi result-nya bisa kita lihat. Siapa yang top-nya, the best-nya. Salah berapa, benar berapa. Itu kelihatan ada di hasil di result. Di slide tadi itu. Jadi pertama kali buat akun dulu baru kita bisa masuk ke dalam dan tahu isi-isinya. Oke. Dan nanti kita share aja Bu ya itu apa? Izin saya demo sebentar kali ya. Iya, saya demoin. Bu Anissa didemokan aja sama Bu Anissa. Oke, saya demoin sebentar. Ya, biar nggak penasaran seperti apa sih. Nah, setelah saya klik akan masuk ini nih, word wall. Saya ketik Anissa
Nah, bahasa Inggris. Waduh, ini pelajarannya bahasa Inggris ternyata. Nah, ini ada pertanyaan penampilan. Aduh, apa ya bahasa Inggrisnya ya? Ketahuan ini bahasa Inggrisnya jelek. Performance. Performance. Apa, Bu? Appearance. Appearance. APP. Indah. Beautiful. Indah. Appearance. Ya. Oke, Coba kalau kita benar ketik ya. APP. Appearance. APPEARANCE. Dah? Appearance. Bentar, Bu. Appearance. Nah, enter. Korek. Benar. Oh, seperti itu ya, ternyata. Kayaknya cukup menarik. Ini benar satu. Tapi kalau saya suruh bahasa Inggris kayak gini, kayaknya nyerah dulu, Bu. Harus buka kamus ini. Karena kalau di SD kan jarang ya untuk bahasa Inggris yang kecuali yang. Nah, kalau ini yang satunya nih, kita coba yang game satunya. Itu kayaknya bahasa Sunda bisa ya, Pak Asep ya, untuk bahasa Sunda. Nanti dicoba, Bu. Luar biasa. Ini saya juga baru tahu. Terima kasih, Bu. Tuh, Pak Asep juga baru tahu. Ini nih, the rules hit most that are correct. Yang benar. Hit more the start. Ini suruh, berarti suruh hit me. Oh, tembak-tembakan ini. Harus tekan ini. Nah, hit more that are correct. Level 1. Go. Oh, ini kayak, salah. Ini saya suruh apa ya? Saya juga bingung. Itu main pencet-pencet aja, Bu Anissa. Ini perintahnya saya juga karena pakai bahasa Inggris ya. Waduh, ketahuan saya jelek bahasa Inggris ini. Itu binatang buas, Bu. Cukup mengasihkan ini. Jadi binatang buas. Ya Allah, betapa malunya saya. Ternyata saya tidak tahu yang dimaksud. Tidak salah, binatang buas, Bu. Binatang buas. Pantas satu. Jadi binatang menarik ini, Tapi Bu. jangan. Menarik. Tapi jangan. binatang gila jangan. Oke, jadi saya sampai sore ini kasih kayak gini ke anak, anak udah heboh banget ini senengnya. Lihat hewan-hewan. Oke deh. Mungkin cukup kali ya. Nanti saya keterusan, Bu Novi nggak kebagian waktu ini. Ya, jadi untuk pelajaran lain juga bisa, Bu. Misalnya kan cari asam basa misalnya. Jadilah yang basah. Tapi kalau asamnya ditembak kan salah. Jadi bisa juga untuk pelajaran lain, Bu. Memang mengasihkan sekali. Ini lebih menarik ini. Menarik sekali. Speaking-nya ya. Iya. Oke. Bu Novi, ntar jangan-jangan kalau kayak gini tempat time zone-nya nggak laku ini. Iya. Ya, kita hanya ambil tautannya aja, Bu, linknya. Linknya kita masukkan ke LMS. Mau LMS mana yang kita pakai itu. Oh iya. Jadi ya kita LMS-nya kelas maya, Bu ya. Promosi kelas maya kita. Jadi masukkan di tugas siswa. Tugas siswa itu kita masukkan tautannya. Nah, mereka tinggal klik aja linknya. Jadi kita nggak susah-susah. Gitu. Benar, Bu Fitri. Saya juga baru tahu. Menarik. Jadi banyak sekali, Bu, template-nya bisa dipilih ya. Ada game show. Nah, nanti dibuka aja deh karena saya di sini sulit ya presentasinya. Oke. Mungkin itu aja. Keren, Bu. Keren. Nanti saya buat konten, Bu. Bahan konten saya, Bu. Bahan konten. Siap nih, Kak Asep. Jadiin konten. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Fitri sudah memaparkan materinya. Wah, keren sekali ini. Saya juga baru tahu nih ada word wall ya. Kuulen sekali ini. Itu, Bu ya, silakan ya. Saya akhiri sampai terima kasih sudah berbagi di sini tentang materi word wall ini ya. Mungkin untuk ini bisa sepertinya ini bisa dipakai dari semua jenjang ya, jenjang SD sampai SMA juga. Nanti untuk pertanyaan mungkin kita tunda dulu ya di akhir acara.
supaya kita menyimak dulu materi selanjutnya. Dan materi selanjutnya akan saya sendiri yang memaparkan. Bapak Ibu mohon izin. Langsung saja ya, Bu Anissa. Oke. Iya, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Udah. Oke. Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya saya Nofisa Fitri. Saya dari SDN 3 Karangsari, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Saya SRB dari Jawa Barat. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan pembuatan video pembelajaran dengan KineMaster. Di sini saya bukan bermaksud menggurui, tapi hanya sharing saja. Bapak Ibu juga pasti sudah jauh lebih mengerti ya dari saya, apalagi Bu Anissa nih jagonya. Kalau saya hanya ya begitulah, masih dalam tahap belajar. Baik, di sini mengapa harus video pembelajaran ya? Yang pertama, media berbasis manusia kalau video pembelajaran itu. Kemudian media berbasis visual, media berbasis cetakan, media berbasis audiovisual, media berbasis komputer. Nah, kalau untuk video pembelajaran itu sendiri adalah audiovisual ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, maaf nih. Video pembelajaran itu merupakan media yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses pembelajaran secara efisien dan cepat. Nah, apa sih perbedaan video conference dengan video pembelajaran? Apalagi sekarang kan sedang PJJ ya Bapak Ibu, biasanya mungkin Bapak Ibu menggunakan video conference untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Di antaranya bisa menggunakan Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, sementara video pembelajaran bisa kita akses pada YouTube, Rumah Belajar, Ruang Guru, atau yang lain sebagainya. Nah, di sini pada video conference itu ada pemilihan teknologi, koneksi jaringan internet, peran di rumah, koneksi jaringan internet, kemudian kebutuhan untuk mengulang materi. Jadi, pada video conference ini ada beberapa kekurangan ya, atau kelemahannya. Jadi karena video conference ini bersifatnya real time pada waktu itu, jadi tidak bisa kita mengulang lagi kecuali mungkin kalau di record ya. Tapi tetap saja itu tidak real time jadinya kalau di record lagi ya seperti itu. Kemudian kalau untuk video pembelajaran itu fleksibel, dapat diulang, jangkauan luas, menyamakan persepsi, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan juga tenaga, serta merangsang minat siswa. Nah, pada video pembelajaran juga kita bisa misal men-share-nya hari ini, bisa juga bermanfaat juga untuk beberapa tahun ke depan, apabila materinya sama, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, solusi perangkat mudah masa kini untuk membuat video pembelajaran itu ada banyak sekali, dan saya yakin Bapak Ibu sudah mengenalnya. Di antaranya ada PowerPoint, ada KineMaster, Animaker, Filmora, Powtoon, InShot, VN, atau TikTok ya. Nah, ini juga TikTok merupakan salah satu yang populer ya di kalangan anak-anak zaman now begitu. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya akan mempraktekkan atau berbagi tentang membuat video pembelajaran dengan menggunakan KineMaster. Nah, KineMaster ini merupakan salah satu aplikasi edit video yang ada di telepon pintar atau smartphone Bapak Ibu. Dikembangkan di Korea Selatan, kelebihannya mudah digunakan, gratis namun terbatas. Tapi ada juga yang pro-nya. Jadi setiap aplikasi memang ada yang free dan ada yang pro ya, seperti itu. Nah, kita di sini akan menggunakan KineMaster yang basicnya free atau gratis ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menginstalasi KineMaster? Kita bisa masuk ke Play Store, kemudian cari aplikasi KineMaster yang logonya itu berbentuk huruf K ya. Kemudian diinstal dan nanti akan terpasang di perangkat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya
Kemudian bagaimana nih cara mengoptimalkan KineMaster pada video pembelajaran? Yang pertama, kita bisa menggunakan untuk presenternya ya. Biasanya kan video pembelajaran itu ada presenternya, itu bisa dari animasi atau dari orang itu sendiri. Nah, kalau saya sendiri di sini nanti akan memperagakan dengan kita syuting sendiri seperti itu. Nah, itu harus ada memang perencanaan dulu. Perencanaan dalam membuat video pembelajaran itu harus ada konsepnya, temanya, naskah, dan objek. Konsepnya nih kita mau apa nih, mau bagaimana, apakah mau konsepnya itu mungkin di luar ruangan atau bagaimana. Kemudian harus ada perangkat juga. Nah, ini nih Bapak Ibu ya, kita sebenarnya bisa membuat video pembelajaran secara sederhana. Kalau tidak ada ring light, bisa sih menggunakan handphone sendiri juga ya. Jadi biasanya saya menggunakan lampu yang biasa saja di ruangan seperti itu. Walaupun memang hasilnya tentu saja berbeda ya. Kemudian tripod, kalau tidak ada pakai meja saja Bapak Ibu. Kemudian green screen. Nah, untuk green screen ini sangat penting sekali karena untuk mengubah nanti latar atau background pada video kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mic. Jadi mic itu bisa sangat bermanfaat sekali ya, apalagi kalau pengambilan videonya itu jarak jauh. Jadi suaranya agar terdengar jelas seperti itu. Kemudian pada pelaksanaannya kesiapan perangkat, tempat, posisi, letak, dan waktu itu juga harus diperhatikan. Lalu selanjutnya setelah videonya selesai, syuting kita sudah selesai, maka di sini selanjutnya adalah proses editing. Menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu sukai, yang tadi sudah dipaparkan di depan, dan nanti kita akan menggunakan KineMaster. Setelah proses editing, baru penguploadan. Ya. Nah, untuk persiapan editing, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya video presenter ya, yang tadi. Jadi Bapak Ibu harus syuting dulu. Nah, setelah syuting atau kalau tidak mau syuting mungkin bisa menggunakan animasi. Kemudian yang kedua adalah aset gambar. Nah, ini persiapkan juga. Jadi jangan sampai ketika kita mengedit, makanan sehat. Nah, otomatis dong gambar-gambar yang kita perlukan adalah makanan. Dan aset gambar ini bisa Bapak Ibu download di seperti freepik.com ya, itu bisa diakses secara gratis dan tanpa copyright ya. Jadi bisa apa sih maksudnya, bisa di-download secara gratis dan tidak ada hak cipta ya, seperti itu bisa kita akses. Kemudian yang ketiga adalah aset musik jika diperlukan. Nah, mungkin itu saja untuk persiapannya. Nah, Bapak Ibu, saya di sini akan men-share sedikit cuplikan video pembelajaran yang sudah saya buat. Izin share ya, Bu Anita. Enggak, Bu. Oh ya, sebentar. Sambil nunggu Bu Novi share ya. Iya. Ya. Sambil nunggu Bu Novi share, mungkin yang belum mengisi daftar hadir dan butuh link materi, bisa dilihat di kolom chat ya. Sudah saya share di sana. Jadi bisa disimpan untuk materinya. Apa sudah terlihat, Bu Anissa? Sudah. Belum? Ada. Belum terlihat. Oh, di saya belum terlihat, Pak. Sudah. Baik, Bapak Ibu, ini hanya cuplikan saja ya untuk contoh video pembelajaran yang sudah saya buat. Assalamualaikum. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama Kak Novi. Sudah siap untuk belajar? Tapi sebelum belajar, Kak Novi mau bertanya nih. Masih ingatkah kalian dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, betul. Dan salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Sekarang, yuk kita
Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut ada gambar ayam, kucing, dan kadal. Tahukah kalian bahwa ketiga hewan tersebut ternyata berkembang biak dengan cara yang berbeda loh? Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Adik-adik, berkembang biak merupakan proses terbentuknya individu yang baru yang sejenis dengan individu yang sebelumnya. Tujuan dari perkembangbiakan itu sendiri adalah cara untuk mempertahankan jenisnya dari kepunahan. Perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi apabila sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi tiga jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan opovivipar. Iya, mungkin cukup ya Bapak Ibu. Itu merupakan salah satu contoh video pembelajaran ya. Ada banyak sekali di YouTube juga sudah banyak video pembelajaran yang bagus-bagus yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi. Nah, sekarang mungkin saya akan sedikit mempraktekkan. Izin share screen lagi ini, tapi saya dari handphone ya. Karena ini aplikasinya ada di handphone. Oke. Apa sudah terlihat? Ya. Sudah ya? Baik Bapak Ibu, aplikasi KineMaster ini bisa di-download di Play Store ya. Dan ini, nah ini ya, ada huruf K, nah yang ini, itu nggak ada ininya kursornya, tapi terlihat ya. Nah itu yang huruf K itu adalah aplikasi KineMaster. Nah sekarang kita akan coba membuat video pembelajaran seperti yang tadi dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Namun karena ini kita menggunakan aplikasinya yang gratis, saya di sini menggunakan dua perangkat yaitu dengan UCut. Nah yang ini ya, ini untuk memotong videonya agar watermarknya tidak terlihat seperti itu. Nah oke, kita coba langsung ya. Nah ini tampilannya. Bentar. Biasanya ada iklan dulu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut saja. Nah, untuk tampilan awal nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita tinggal klik tambah saja untuk memulai. Nah, di sini kita memilih aspek ratio yang akan kita gunakan. Biasanya ini yang 16:9 itu untuk YouTube, 9:16 untuk apa ya, itu biasanya untuk di status Facebook ya. Kalau 1:1 itu biasanya untuk di Instagram seperti itu. Kita untuk media video pembelajaran biasanya 16:9. Nah ini ya Bapak Ibu, nanti akan muncul media browser atau media yang ada pada perangkat Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita memilih latar dulu. Nah, di sini latar ada banyak sekali latar bawaan dari KineMaster. Dan latar ini bisa diakses Bapak Ibu secara gratis. Nah, tapi karena kita kan ini temanya pendidikan ya, kita bisa mencari gambar sendiri yang sudah kita siapkan. Ini saya contoh yang ini ya. Oke. Udah ada, klik OK. Nah, seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu sekedar klik di sini. Ini kita klik gambarnya, kemudian ini ada tanda panah. Nah, ini untuk bisa ya. Jadi ini bisa diperbesar, diperkecil, terserah tergantung Bapak Ibu ya, keinginan Bapak Ibu. Nah, hanya di sini sekedar trik jika Bapak Ibu ingin memotong nantinya video di akhir.
supaya logo KineMaster-nya ini tidak ada ya watermark-nya. Kita segini saja Bapak Ibu ya. Nah, gini. Jadi nanti KineMaster-nya bisa terpotong. Seperti itu. Nah, kalau posisinya, ini ada posisi awal dan ada posisi akhir. Hanya kita mau samakan posisi awal dan posisi akhir. Seperti ini, diklik sama dengan ya. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Dan ini bisa dipanjangkan sama Bapak Ibu ya, tergantung durasi yang Bapak Ibu inginkan. Nah, selanjutnya kita ingin memasukkan video yang sudah kita buat atau presenternya ya. Nah, kita klik ini lapisan, kemudian akan muncul media, efek, stiker, teks, tulisan tangan. Nah, kita di sini klik media ya. Jadi kita di sini bisa memasukkan foto atau video. Nah, di sini mungkin mana ya? Nah, yang ini ya, misalnya. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, tadi saya sudah di awal sudah disampaikan bahwa kita harus menggunakan green screen untuk mengubah latar menjadi latar yang kita inginkan. Nah, di sini kita klik videonya. Lalu di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih ya. Ada untuk memotong ya. Nah, di sini kita langsung saja mengubah latarnya ya. Kalau mau mengubah latar ini pilih kunci chroma. Selanjutnya kita aktifkan. Nah, seperti ini. Jadi latarnya menghilang, Bapak Ibu. Hanya di sini kan masih terlihat ya, tuh masih terlihat ada hijau-hijaunya ya. Ini bisa disesuaikan agar nanti tampilannya bisa ya, agak bagus gitu. Saya ini videonya malam-malam Bapak Ibu, jadi pencahayaannya agak kurang, tapi tidak apa-apa ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini bisa Bapak Ibu mau pindahin kemana, terserah. Mau sini boleh ya, seperti tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik OK. Kita akan coba memutar dulu ya. Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi latar hijaunya hilang, seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba memasukkan teks ya, misalnya teks ya. Bisa di sini diklik lapisan, kemudian ada di sini teks. Nah, seperti itu misalnya kayak tadi perkembangbiakan. Nah, seperti ini bisa Bapak Ibu tulis di sini. Ini bisa untuk diatur hurufnya, terserah Bapak Ibu mau yang mana sesuai selera. Kemudian warnanya juga bisa diubah, mau warna merah misalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa diubah sesuai Bapak Ibu. Kemudian ada animasi masuk, animasi keluar dari teks tersebut. Itu bisa Bapak Ibu pilih pada menu yang tersedia. Nah, selanjutnya itu cara memasukkan teks ya. Kemudian di sini kita bisa memasukkan gambar juga. Nah, ini ya. Media lagi, kita klik, kita cari gambar yang kita inginkan. Misalnya kita mau memasukkan gambar kucing. Nah, ini. Ini bisa digeser-geser ya Bapak Ibu, baik di timeline yang di bawah ini. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya, karena waktunya juga gimana ya Bu Anissa nih? Ini sudah setengah 12 ya. Ya, paling itu hanya gambaran saja. Saya yakin Bapak Ibu lebih bisa dari saya dan bisa lebih mengeksplor lagi di rumahnya masing-masing. Seperti itu. Atau kalau mau bisa diulik lagi. Ya, tutorialnya, tapi ini belum tayang. Ada ya tutorial banyak sih di YouTube juga, di YouTube Pak Asep juga mungkin ada ya. Itu ada, Bapak Ibu silakan bisa mencari di YouTube, atau kalau mau di YouTube saya tetapi belum tayang, silakan YouTube saya Nofisa Fitri. Silakan ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya Bu Anissa. Oh ya, bentar, ini yang terakhir nih. Misalnya kita sudah selesai ya. Ini kita klik tanda panah yang ada di atas ini. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini.
ada ekspor ya. Ini bisa kita ubah tergantung kapasitas handphone kita. Nah, kalau mau bagus ya, tapi biasanya lama ekspornya. Kita ini saja ya. Nanti akan ada tampilan seperti ini, mengekspor proyek. Jadi video yang sudah kita buat nanti akan ada pada perangkat kita. Nah, seperti ini. Ini lumayan Bapak Ibu bisa sambil tiduran, sambil ngopi. Nah, apabila sudah selesai, nanti biasa ini ada iklan. Karena ini gratis ya, Bapak Ibu. Nah, apabila sudah ada, kita bisa kembali dan kita cari pada file yang sudah ada. Ini biasanya ada pada menu ekspor atau filmmaster. Nah, lalu di galeri kita bisa langsung ini. Nah, ini ya, Ibu yang 0,28. Nah, apabila sudah seperti ini, Bapak Ibu, kalau mau menghilangkan KineMaster-nya, kita bisa menggunakan aplikasi YouCut. InShot juga bisa, tapi kalau tidak salah InShot juga masih ada watermark ya. Nah, ini kalau YouCut ini free dan tidak ada watermark, dan juga ini bisa diakses secara offline kalau YouCut. Nah, ini kita coba ya. Nah, nanti ada crop di sini, potong, kita sesuaikan dengan ukuran YouTube. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti tampilannya tidak akan terlihat. Nah, nanti simpan seperti biasa dan akan tersimpan pada perangkat kita. Seperti itu. Ya, mungkin itu Bu Anissa ya dari saya. Hanya sedikit. Ya. Saya juga udah sempat nge-share itu tutorial KineMaster 2 hari yang lalu. Oh iya. Ya, bisa ada di kolom komentar, sudah saya tautkan. Banyak sih sebenarnya yang kasih tutorial ya di YouTube. Ya, ya. Memang kalau KineMaster ada KineMaster yang gratis, yang free, sama yang premium. Iya. Malah ada banyak macamnya itu kalau kita cari di aplikasi ya, betul, di betul. Play Store. Karena KW-nya juga banyak yang udah bikin apa sih kayak replikanya yang tanpa watermark, itu juga udah banyak. Tapi kalau yang KineMaster aslinya yang tadi yang dimaksud Bu Novi. Ya. Baik Bu Anissa, alhamdulillah ketiga materi sudah tersampaikan. Mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Ya. Iya. Silakan. Ini udah ada penanyanya nih. Sudah ada ya? Sudah. Kita lihat di kolom chat. Oh ya, Ibu Novi, terima kasih. Oh bukan ya? Oh yang bawah. Benar. Oke. Bu Eva Musrifah. Ya. Untuk background belakang, misal contoh gambar background dapat dari mana ya? Apakah kita harus download gambar atau foto terlebih dahulu atau sudah ada di aplikasi KineMaster? Oh iya. Jadi kalau yang tadi yang seperti saya itu memang mendownload dulu Bu Eva ya. Jadi kita bisa download di Google. Kalau mau yang agak banyak ya karyanya itu bisa kita download di freepik.com, biasanya saya di situ dan itu gratis Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu download di sana. Kemudian nanti kita simpan pada perangkat kita dan nanti kita gunakan untuk latar atau background video kita, seperti itu Bu Eva ya. Iya. Ya, silakan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Bagi yang ingin bertanya untuk materi Bu Anissa, materi Bu Fitri atau materi Iya, Bu Eva, sama-sama. Saya sekedar kasih tips ya, kalau untuk pakai yang free kan terbatas ya, Bu Novi ya? Ya. Tidak banyak yang ditawarkan, aset-aset yang ditawarkan, termasuk untuk backsound-nya. Jadi kalau untuk backsound, bisa di-download di Bensound. Bensound.com. Itu banyak lagu, banyak musik yang bisa dipakai untuk pengiring.
Nah, nanti bisa dilihat di tutorial. Tadi Bu Novi kan belum sempat memberikan bagaimana input musik, ya, sama mengatur volumenya. Bu Novi belum sampai ke situ. Jadi nanti bisa dilihat lagi di tutorial, atau bisa langsung japri Bu Novi, bisa juga japri saya. Insya Allah siap membantu konsultasi kalau mau bikin video pembelajaran. Bahkan saya mengadakan ini undian bagi guru yang bisa mengupload hasil video pembelajarannya. 3 guru yang beruntung dapat pulsa 50.000. Itu kemarin saya pelatihan di kecamatan saya sendiri ya, 3 hari. Saya kasih motivasi ke guru-guru, ayo produknya diupload di channel YouTube masing-masing. Nanti bagi yang beruntung, jurinya dari pengawas Bina, saya kasih itu pulsa 50.000 bagi yang beruntung. Jadi nanti silahkan kalau mau ikutan juga bisa di Facebook saya, Anissa Ratna Pertiwi, itu nanti tempat menautkan linknya. Jadi linknya bisa dimasukkan ke sana. Nanti biar Dewan Juri yang memutuskan mana yang berhak mendapatkan voucher. Iya, bagus sekali tuh Bu Anissa. Tapi kalau di sini tidak berlaku ya Bu Anissa, itu giveaway-nya. Gak apa-apa kan ikut berpartisipasi, kenapa enggak? Tapi waktu pengumpulannya terakhir besok, hari Minggu. Jam 23.59. Jadi tengah malam. Iya, iya. Baik Bu Anissa, mungkin ada lagi bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan bisa langsung menyalakan mic-nya saja ya, apabila berkenan, silakan. Atau mungkin jika malu-malu, boleh di kolom chat juga. Silakan. Iya. Atau saya mau bertanya ini sama Ibu Fitri nih. Malah saya nih yang bertanya, boleh ya? Boleh. Boleh. Bu Fitri, saya soalnya masih penasaran sama tadi aplikasi Wordwall itu, Bu Anissa. Ya, mangga. Bu Fitri, halo? Mohon dinyalakan mic-nya, Bu. Bu Fitri. Sepertinya tidak terdengar nih oleh Bu Fitri. Fitri, halo? Mungkin lagi itu kali ya, menyimak apa gitu. Iya. Fokusnya belum. Baik. Siap. Oh, ini Bu Nina juga sudah ada lagi yang bersama kami. Bu Nina. Ya, apabila tidak ada yang bertanya, mungkin kita tutup saja, Bu Anissa. Oh, ini. Boleh. Nah, ini ada yang bertanya, ini dari Ibu Lilik Wirayanti, ya. Izin tanya, apakah hasil permainan Wordwall bisa terintegrasi langsung dengan psikologi jika kita upload quiz Wordwall-nya di aplikasi psikologi? Silakan Bu Fitri, ini ya pertanyaan untuk Bu Fitri ya, karena untuk Wordwall ini memang beliau yang menyampaikan materinya. Bu Fitri. Sepertinya keluar lagi nih. Sepertinya iya, terpental. Ini untuk Bu Lilik mungkin nanti bisa bertanya langsung ya, di japri saja kepada Ibu Fitri. Nanti untuk kontaknya mungkin bisa Bu Anissa untuk memberikan. Kalau nggak bisa dicoba mungkin Bu Novi. Ya? Bisa dicoba langsung. Kan Bu Lilik mungkin udah biasa pakai aplikasi psikologi ya. Mungkin bikin dulu permainan di Wordwall, dicoba. Bikin sederhana aja, dicoba di aplikasi psikologi. Kalau bisa, berarti kita kembangkan lagi permainannya yang lebih menarik, mungkin seperti itu. Daripada nunggu jawaban nanti juga nggak ini kan, lebih baik langsung dicoba. Iya. Betul. Jadi silakan mungkin Ibu Lilik
Mohon maaf karena Ibu Fitrinya terlepas lagi keluar. Mungkin Ibu Lilit bisa mencobanya terlebih dahulu ya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan bisa menghubungi Ibu Fitri. Ya Bu, halo. Ya, Ya, pengaruh sinyal, maaf ya Bu. Saya mau jawab nggak kedengaran. ya, ini ada pertanyaan Ibu dari Ibu Lilit. Apakah hasil permainan word wall bisa terintegrasi langsung dengan Schoology jika kita upload kuis word wall-nya di aplikasi Schoology? Oh ya, di situ kan nanti setelah kita generate link, dia bisa langsung ke Google Classroom. Saya lihat ada Google Classroom, kemudian ada pilihan LMS lainnya. Jadi bisa pilih di situ, Bu. Ada tuh langsung, sama kayak Quizzes itu. Langsung kita masukkan ke linknya, terintegrasi dengan LMS lainnya. Ya Bu, bisa Bu. Atau kan ada dua cara. Bisa kita langsung masukkan, bisa juga kita copy linknya. Walaupun misalnya nggak ada Schoology di sana, kita copy linknya. Sama kayak rumah belajar kan, kita copy link, masukkan link di tugas siswa. Jadi bisa Bu. Tergantung nanti kita lihat di situ ada pilihannya. Sama lah kayak Quizzes ya, kalau yang pernah pakai Quizzes. Terintegrasi dia Bu. Oke, Nanti itu jawabannya. bagaimana katanya Bu? Apa? Nilainya bagaimana? Nilainya bisa kita lihat di result. Jadi kan di atasnya ada community, ada result, ada creativity kan. Nah, jadi di situ ada result hasil. Result itu kan hasil. Bisa kita klik hasil dari yang akun yang kita buat, Bu. Kelihatannya. Siapa yang the best, yang incorrectnya berapa, bisa kelihatan siswa-siswa yang mengerjakannya. Ya, begitu Bu. Makasih pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu Fitri untuk jawabannya. Semoga Ibu Lili bisa ini ya, tercerahkan gitu. Nah, baiklah Bapak Ibu, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya mungkin ya Bu ya? 12 lebih ya. Ya. Kita sudah melewati batas waktu nih. Baik, sebelum Saking kita hasilnya. apakah mau berfoto bersama dulu nih Bu Anissa? Mangga, kameranya bisa diaktifkan dulu ya. Ya Bapak Ibu, karena ini juga untuk dokumentasi kami, mohon untuk menyalakan kameranya. Tapi sudah terekam juga sih Bu Novi, jadi kalaupun tidak berfoto dari tadi sudah ini ya Pak. Tapi Nah, kan pengen kalau mau lihat berfoto ya, nah ini udah mulai aktif semua ini. Ya, ya. Ya lumayan, so. Silakan Bu Anissa. Silakan boleh saya memfoto, saya mendukung ya. Nggak apa-apa, bagus di foto Bu. Ya. Bu Nina. Saya atur. Belum semuanya tampak nih kameranya. Ya. Bu Nina mana ya nih Bu Nina? Bu Nenden, Bu Siti, Bu Retno, Bu Aini, Bu Wardi, Bu Anita, Bu Sri, Bu Lia, Bu Tri, Bu Siti, Bu Lilik, Bu Ratna belum. Nah. Mungkin Pak Asep bisa bantuin foto kali Pak ya? Ya, boleh. Soalnya screen-nya langsung satuin satu frame gitu. Oke, sip. Frame. Saya Ya, belum kali aja. dengan Domit ini. Sambil gendong anak ya nggak apa-apa. Yang bisa aja dinyalakan. Oke, baik. Siap-siap ya. Silakan berpose. Ya. 3, 2. Kenapa Bu? Bu Nina kemana ya? Ya nggak apa-apa lah. Bu Ninanya Yuk, malah nggak ada. 2, 1. Gegero. Oke, sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mangga dilanjut. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan menyimak dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan Bu Nina baru muncul. Terima kasih Bu Novi. Terpental ini karena sinyal nih Bu hujan. Ya Bu. Ya, Mungkin closing statement-nya dari Bu Nina kali ya Bu Novi ya. ya, boleh. Silakan Untuk nambah motivasi buat kita. Hapunten ini sinyal. Oh ya, nampaknya mungkin Bu Anissa ini kurang connect ya dengan Ibu Ninanya ya. Ya,
Baiklah Bapak Ibu, mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini di room kami. Dan juga terima kasih kepada Pak Asep selaku Duta Rumah Belajar Jawa Barat. Juga terima kasih kepada pemateri aku Ibu Nina dan juga kepada sahabat Rumah Belajar rekan kami dari Kepulauan Bangka Belitung dan juga Ibu Anissa. Terima kasih banyak dan terima kasih yang sebenarnya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.